Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kegigihan dan kesabaran baginda Rasulullah, kita bisa menikmati lezatnya iman hingga detik ini. Pada sesi sederhana ini, kami akan berbagi informasi kepada kita semua tentang bagaimana melakukan telaah buku guru dan buku siswa. Ini tentunya dalam konteks kurikulum merdeka. Sebagaimana biasanya juga dalam kurikulum sebelumnya 2013, kita disajikan juga dalam implementasi kurikulum ada dua bagian, ada di buku panduan guru dan buku yang jadi pegangan peserta didik. Buku itu tentunya seiring dengan perubahan kurikulum, tentunya juga bagian referensi implementasinya juga mengalami perubahan. Misalnya kita bisa menemukan untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga mengalami perubahan yang sama. Nah, untuk 2017 ke 2021 kita melihat perubahan itu. Nah, bagian yang akan kita analisis adalah untuk memastikan tentang apakah buku yang tersedia dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk buku guru itu memberikan informasi yang jelas terhadap pelaksanaan pembelajaran pada buku siswa. Itu yang ingin kita pastikan dalam kerangka melakukan telaan terhadap keterkaitan antara buku guru dan buku siswa itu sendiri. Selanjutnya, kita juga dalam kerangka itu kita bisa melakukan acuan terhadap analisis. Tentunya analisis dan telaah ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui topik atau materi yang kita akan belajarkan kepada peserta didik. Tentunya hal yang pertama dilakukan oleh guru adalah mengamati buku pegangan guru. Karena di sana itu dicantumkan bagaimana mekanisme pembelajaran dan bagaimana proses evaluasinya. Benar. Lalu kemudian pada bagian ini juga disuguhkan tentang buku siswa. Jadi di buku siswa itu kita akan amati apakah langkah-langkah yang diberikan panduan dalam buku guru itu cukup jelas ketika kita mengoperasionalkan ketika peserta didik kita menggunakan buku siswa. Jadi apakah cukup tersedia secara operasional komponen pembelajaran sebagaimana petunjuk pada buku guru ini. Keterkaitan inilah yang akan kita lihat. Dan ini menjadi penting sebab dipastikan guru memang berada dalam koridor yang benar dalam konteks pembelajaran. Ya, mari kita cermati keduanya, ya. Karena kita mencermati keduanya ini sekali lagi dalam rangka memberikan petunjuk yang jelas, terpadu dalam konteks pembelajaran yang terstruktur, terukur sesuai dengan kebutuhan siswa serta kondisi lokal. Itu yang disyaratkan oleh buku guru. Nah, tentunya buku siswa juga perlu melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian terhadap target-target ini. Nah, mari kita lihat kalau dalam buku panduan guru itu terdiri dari dua bagian besar. Ada panduan yang sifatnya umum, ya, panduan umum, lalu ada panduan khusus. Nah, panduan umum ini di dalamnya itu mengatur tentang capaian pembelajaran, ya. Di dalam nanti kita lihat secara teknis ke dalam capaian pembelajaran. Di sana ada capaian pembelajaran per fase, ya, fase A, B, C sampai dengan F sudah diatur. Kemudian dalam setiap fase, kemudian cek per tahun juga diatur. Dalam per tahun kemudian dibagi pada semester. Tentunya dengan rincian, ya, sekali lagi tentunya dengan rincian waktu per pekan dan jam pelajaran per minggu.
Kemudian bagian kedua juga dijelaskan di buku panduan guru itu ada penjelasan bagian buku siswa. Di sana ada bab, judul bab, subbab, ada gambar, ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian strategi umum juga di buku panduan untuk guru, terutama untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Di sana ditawarkan beragam aneka model pendekatan strategi. Kurang lebih ada 22 aneka model pendekatan strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di samping itu juga nanti ada panduan khusus dalam buku panduan guru itu. Nah, panduan khusus dalam buku guru itu secara khusus mengatur bagaimana melaksanakan pembelajaran pada topik dan materi-materi tertentu. Tentunya setiap topik dan materi memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda. Maka karena perbedaan inilah yang kemudian diatur dalam panduan khusus. Di sana ada memuat tentang gambaran umum bab dan topik yang dibahas. Di sana ada rumusan TP, ada pokok materi, kemudian ada skema pembelajaran dalam konteks panduan khusus ya. Kemudian di sana juga ada panduan model pembelajaran. Di sana juga diatur bagaimana menginisiatif pembelajaran berdiferensiasi ketika kita dihadapkan pada karakteristik peserta didik kita yang memiliki gaya belajar berbeda, pengetahuan yang berbeda, dan sebagainya, perbedaan peserta didik. Kemudian di sana juga diatur tentang penilaian otentik ya. Nah, jauh lebih penting juga di sana, di buku ini juga diatur tentang kegiatan tindak lanjut entah dalam bentuk pengayaan, layanan konseling, kemudian pemberian tugas itu perorangan maupun secara kelompok. Tentunya ini didasarkan atas peserta didik. Nah, untuk melakukan telah sederhana, kami mencoba membuat sebuah matriks yang secara sederhana ini bisa kita lakukan untuk melakukan penilaian secara cepat, rapid. Kita meng-highlight secara cepat bagaimana apakah buku guru itu cukup memberikan informasi secara operasional pelaksanaan pembelajaran pada buku siswa. Nah, komponen-komponen yang kita bisa upayakan untuk kita melakukan cross check dan analisis cepat adalah misalnya tentang tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran itu selaras ya? Sekali lagi, apakah dia selaras dengan buku guru juga terdapat di buku siswa, lalu lakukan komentar dan analisisnya, ketersesuaiannya di bagian mana. Kemudian di persepsinya tentunya di buku guru juga diberi petunjuk apakah buku siswa ditindaklanjuti bagaimana melakukan persepsi itu. Kemudian pemantik, pertanyaan esensial, dan untuk lainnya juga sebagai ciri khas dari kurikulum Merdeka kita ya, itu ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan esensial yang memantik daya nalar peserta didik kita dan mereka bersimpatik, mereka akan berminat untuk menelusuri pembelajaran ini lebih lanjut. Apakah di buku siswa pertanyaan pemantik itu juga diakomodir? Oke, lakukan analisis. Kemudian sarana, prasarana, dan media pembelajaran juga diberi opsi petunjuk di buku panduan guru. Apakah di buku siswa juga terdapat hal itu? Mari kita cek. Kemudian metode dan aktivitas pembelajaran. Nah, metode dan aktivitas pembelajaran ini ada beragam metode di sana, tapi apakah di buku siswa metode itu cukup diakomodir dalam pelaksanaan pembelajaran? Mari kita cek langsung ke tempat ya, ke buku gurunya maksudnya ya. Sekarang kita sudah membuka buku guru, namanya buku panduan guru. Untuk kasus ini, contoh ini kita akan menggunakan contoh untuk buku panduan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 SD ya. Nah, di buku panduan guru ini seperti yang kami kemukakan di awal tadi bahwa terdapat dua bagian besar, yakni panduan yang bersifat umum ya, panduan umum, kemudian panduan khusus. Nah, diawali di buku panduan guru ini diawali dengan petunjuk penggunaan buku guru sebagaimana
buku guru sebelumnya di kurikulum 2013. Lalu di bagian ini dijelaskan bagaimana menggunakan buku panduan guru ini. Nah, buku panduan guru ini terdiri dari dua bagian besar, yakni panduan umum, lalu untuk panduan sifatnya khusus. Nah, panduan umum ini adalah bagaimana guru menggunakan panduan buku guru ini untuk pembelajaran. Di sini ada pendahuluan, ya, kemudian ada bagian capaian pembelajaran untuk setiap fase, ya, bagaimana kami sudah sampaikan di awal tadi. Kemudian capaian pembelajaran setiap fase itu berdasarkan kelas, lalu semester, dan durasi bahkan jam pelajarannya, ya. Kemudian ada strategi pembelajarannya, kemudian ada beberapa varian metode pembelajaran yang bisa dimungkinkan oleh guru untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk panduan yang bersifat khusus, ini panduan yang mengacu pada pelaksanaan pembelajaran berdasarkan topik, ya, berdasarkan topik dan materi yang Bapak Ibu nanti akan gunakan dalam pembelajaran. Nah, misalnya dalam contoh ini kita akan menganalisis bagian telaah buku kita untuk buku guru dan buku siswa. Bagaimana keterkaitannya ini kita akan menganalisis pada bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua dari pelaksanaan telaah ini dengan topik tentang Asmaul Husna, ya, memuat tentang 5 Asmaul Husna. Kita bisa lihat dalam poin ini teladan mulia Asmaul Husna. Nah, ini pada bagian kedua. Nah, ini di buku petunjuk khusus untuk guru ini, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada hubungan antar materi dengan tujuan pembelajaran, kemudian hubungan pembelajaran dengan mata pelajaran lain, lalu ada skema pembelajaran. Nah, skema pembelajaran untuk topik ini dengan dua materinya, ya, ini ada skema pembelajarannya, berapa jam pertemuan, kemudian pokok-pokok materinya ada dua, yakni Asmaul Husna dan berakhlak dengan Asmaul Husna, lalu kata kuncinya, bentuk-bentuk metodenya, sumber belajarnya, lalu sumber belajar lain yang alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Nah, panduan pembelajaran selanjutnya itu akan diberikan petunjuk bagaimana melakukan pembelajaran terhadap materi yang tertentu. Misalnya pada contoh ini kita mengambil topik Asmaul Husna pada materi Asmaul Husna dan artinya. Kita lihat di sini ada komponen tujuan pembelajaran, ada apersepsi, ada pemantik, kemudian ada sarana prasarana, ada metodenya, metode yang digunakan oleh guru, kemudian ada metode alternatif, ada beberapa kesalahan yang diingatkan kepada kita jika nanti dalam pembelajaran, kemudian bagaimana menangani perbedaan kemampuan peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi misalnya, kemudian pemandu aktivitas untuk refleksi bersama, lalu ada aspek penilaian, lalu ini ada kunci jawaban ketika kita akan melakukan aktivitas kelompok, kemudian penilaian aktivitas kelompok, pedoman penskorannya, lalu kegiatan tindak lanjut, ada bimbingan belajar kelompok, ada bimbingan belajar individu, kemudian untuk kegiatan remedi, pengayaan, dan layanan counseling juga dalam buku panduan buku guru ini dijelaskan secara baik. Nah, sekarang mari kita cek apakah hal demikian juga ada dalam buku siswa. Nah, sekarang kita buka buku siswa untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Karena kita tadi mengambil topik tentang Asmaul Husna, maka kita akan masuk pada bagian Asmaul Husna, pada materi Asmaul Husna. Ini bagian bab pertama. Kita menuju ke bab kedua yang menjadi unit analisis kita dalam contoh telaah bahan ajar, telaah buku guru dengan buku siswa. Nah, kita ke bagian bab 2-nya, ya, ke bagian bab 2-nya. Nah, di bagian bab 2 ini adalah teladan mulia Asmaul Husna. Kita lihat ini tadi di buku guru ada tujuan pembelajarannya,
di sini juga ada tercantum tujuan pembelajarannya, kemudian peta konsep yang memberikan informasi gambaran umum di buku guru sebagaimana kita lihat, ada informasi tentang tujuan pembelajaran. Ini juga di buku peserta didik siswa juga ada. Kemudian di sini ada petunjuk guru melakukan persepsi dengan meminta peserta didik mengamati gambar 22. Maka di sini orang tua dan anak sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Maka di buku guru, di buku siswa maksud kami, maaf, ini juga ada gambar yang mendukung soal itu. Kemudian di sini ada kalimat pertanyaan pemantik ya, untuk memandu dan menggairahkan semangat anak-anak untuk belajar. Ini ada pertanyaan, sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Jika menghafal, bagaimana perasaan kalian? Ini yang dituntun oleh buku guru. Maka di buku siswa juga termaktub, kita lihat ada petunjuknya untuk itu. Kemudian pada bagian berikut, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan chart dalam kegiatan aktivitas kelompok dan kegiatan individu juga ada untuk terkait dengan Asmaul Husna. Kemudian di bagian terakhir ini ada instruksi untuk ayo bernyanyi. Di kegiatan pembelajaran juga di buku guru ada petunjuk untuk melaksanakan aktivitas ayo bernyanyi. Ini yang sebagaimana kita lihat, ada aktivitasku, ada aktivitas kelompok. Di buku peserta didik, di buku siswa juga ada aktivitasku untuk pasangkanlah Asmaul Husna dan artinya dengan garis penghubung. Maka kemudian bagaimana cara melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Di buku guru ada petunjuknya ya, ini ada kunci jawaban pada setiap pelatihan atau tes atau asesmen. Kemudian ini ada pedoman penilaiannya. Maka dengan demikian kita akan melihat bahwa antara buku guru dengan buku siswa memiliki keterkaitan yang sangat kuat, di mana aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik kita pada buku siswa itu ditopang oleh rincian petunjuk pelaksanaan pembelajaran pada buku guru. Nah, kalau kita melihat setelah kita melakukan telaah analisis terhadap buku guru dan buku siswa kita, misalnya kita menemukan dari studi kasus ya, studi case-nya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4, kita temukan misalnya untuk bagian A untuk materi 5 Asmaul Husna dan artinya untuk tujuan pembelajaran misalnya, oh ternyata kita temukan ada rumusannya ya, ada rumusannya. Kemudian rumusan itu juga ada terdapat dalam buku siswa. Lalu lakukan analisis, ternyata rumusan tujuan pembelajaran pada buku guru halaman 48 itu berkesesuaian dengan selaras pada buku siswa terutama di halaman 21. Untuk apersepsi dicek lagi apakah buku guru itu cukup memberikan petunjuk apersepsi tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan secara cepat di bagian awal tadi, kita menemukan ada di buku siswa juga terdapat langkah-langkah persepsi itu. Nah, instruksi pada buku guru halaman 50 itu juga berkesesuaian dengan kegiatan pada buku siswa halaman 23. Kita perlu melakukan cross check. Pemantik. Nah, pertanyaan pemantik untuk mengawali kegiatan pembelajaran yang lebih menarik para peserta didik juga ada dalam buku siswa. Nah, itu kita bisa lihat misalnya di buku guru di halaman 50 itu berkesesuaian dengan kegiatan siswa pada halaman 24. Kemudian sarana prasarana dan media pembelajaran ternyata kita temukan ada dalam buku guru. Nah, di buku siswa juga kita temukan ada instruksi yang sejalan dengan panduan berada dalam buku guru. Nah, jadi sarana dan media pembelajaran pada buku guru berupa kartu Asmaul Husna berkesesuaian dengan kegiatan buku siswa pada halaman 29. Kemudian metode dan aktivitas pembelajaran yang disarankan itu ada dalam buku guru juga ditindaklanjuti dalam buku siswa kita ya. Kemudian jenis-jenis pembelajarannya kalau kita melihat dari analisis yang kita lakukan secara cepat tadi, kita bisa melihat bahwa metode pada buku guru halaman 51 berupa jigsaw, mix match, cooperative script itu berkesesuaian dengan kegiatan siswa pada buku siswa, terutama pada buku siswa halaman 28 sampai dengan 29. Nah,
Hal yang sama kita bisa lakukan untuk kegiatan topik dan materi yang lain. Nah, karena yang kita analisis adalah hanya salah satu materi dari topik Asmaul Husna adalah 5 Asmaul Husna, maka kita bisa lanjutkan untuk analisis berikutnya untuk materi yang keduanya berikut, misalnya berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Nah, analisis yang sama kita bisa melakukan dengan topik dan materi-materi lainnya pada proses pembelajaran. Kami berharap semoga apa yang kami share kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana melakukan telaah ya pada pembelajaran ini menjadi penting dan menjadi panduan untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.